الذي كتب علينا الصيام والقيام، والصلاة والسلام على أشرف خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. Yang kita sama hormati seluruh jajaran pimpinan PDAM yang hadir pada kesempatan ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah siyam Ramadan pada hari yang ke-8, seminggu untuk puasa. Jadi terasa lebih nggak terasa lagi kalau di beda air, air terus kan. Maka orang Arab mengatakan kullu atin qaribun, setiap yang datang itu pasti dekat. Apa yang datang kira-kira jemaah? Lebaran. Pihak yang ingin kalau sudah lebaran dan cepat datang, insyaallah. Sabar sebentar, ya siang malam datang juga. Semoga rasa syukur kita ini jamaah Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan jamaah Allah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan salawat yang membasahi bibir-bibir kita yang kita lantunkan setiap saat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, yakinlah itu kelak akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu sangat kita butuhkan, ya, karena apa? Kelak pada hari kiamat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, harta kita tidak bermanfaat, anak keturunan kita tidak bermanfaat, apalagi jabatan. Ya, tidak bermanfaat. Maka di sanalah kita sangat membutuhkan yang namanya syafaat. Dan syafaat umat Nabi Muhammad itu adalah tentu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sebagai mengingatkan kita, ada dialog 4 orang pemuda. Ya, dialog 4 orang pemuda. Di antara mereka ini saya bertanya tentang apa yang diharapkan ketika dia berpuasa. Salah satu di antara mereka bilang atau menjawab, oh, yang saya harapkan dari puasa ini adalah surga. Betul. Yang dua ditanya lagi apa yang diharapkan katanya pahala. Betul juga. Yang tiga yang diharapkan katanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul juga. Tapi yang sangat luar biasa, yang terakhir ini menjawab jawaban yang jauh dari logika dan jauh dari harapan penanya itu. Apa jawabannya pemuda yang keempat di jamaah Allah? Ya, saya harapkan ketika saya berpuasa ada maghrib. Lihat, jawabannya yang diharapkan ketika berpuasa adalah ada maghrib. Kira-kira mana ini yang tepat ini jawaban 4 pemuda ini? Yang pertama bilang saya harapkan pahala. Yang kedua harapin surga. Yang ketiga harapin ridha. Yang keempat ini yang diharapkan ada ketika berpuasa azan. Betul jawabannya ini yang keempat. Iya. Kalau bapak-bapak apa diharapkan kalau puasa? Kalau ada yang diharapkan azan maghrib, nah, pasti dia sudah berbuka duluan. Pasti sudah berbuka duluan itu. Jangan-jangan masih sisa ayam.
Tadi waktu dapurnya, tadi pas istirahat pulang sebentar. Ya, ini sebagai penyegar saja ini karena siang ngantuk kita kan. Jawab rahimahumullah, semua jawaban itu ya pada tepat sebenarnya. Ya, tapi yang memang paling tepat adalah saat ini yang dia lihat bahwasanya orang berpuasa itu yang sangat diharapkan hari ini adalah adzan maghrib tiba supaya dia dapat berbuka. Dan memang itulah istimewanya syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada orang pemuda, 3 orang pemuda pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang pemuda ini bertanya. Kenapa dia bertanya? Baik rahimahumullah. Karena dia merasa dirinya ini pokoknya kalau ibadahnya harus lebih dari ibadahnya Nabi. Kenapa? Karena dia banyak salah, banyak dosa. Kalau Nabi kan misalnya seandainya dia ibadah seperti ini nyocok wajar karena dosanya tidak ada. Karena jaminannya sudah jelas dari Allah yaitu surga. Dosanya tidak ada Nabi SAW. Maka datanglah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ini jawab menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diberitahukan oleh Aisyah ibadahnya Nabi itu seperti ini. Akhirnya mengambil inisiatif 3 orang pemuda itu. Ya saling tanya satu sama lain, itu kan Nabi ibadahnya yang nyocok pas kalau dia ibadah seperti ini. Tapi kita ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak salah ini berarti harus lebih ibadah kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh 3 pemuda ini jamaah rahimahullah, yang satunya asum wala uftir, saya puasa tak saya berbuka, berarti dia puasa terus menerus. Yang satunya lagi bilang usolli wala anam, saya sholat dan tidak tidur. Berarti sholat tok, ada pernah tidur sholat. Yang ketiga bilang, ini yang agak parah ya. Wala tazawwajun nisa, saya tidak nikah. Ini kata pemuda yang ketiga. Yang satu bilang saya puasa terus menerus, yang satu lagi mengatakan saya sholat terus menerus, yang ketiga bilang saya tidak nikah. Berarti anggapannya itu perkara-perkara itu adalah yang akan nanti dapat menghapus dan melebihi ibadahnya dari ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah rahimahumullah tentang keadaan 3 pemuda ini, maka Nabi memanggil. Dipanggillah 3 pemuda ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Maka dipanggillah 3 pemuda ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya benar enggak berita ini? Maka seorang pemuda ini mengatakan benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah di hadapan mereka, wallahi kata Nabi, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa anamu wa atazawwaju nisa. Kata Nabi, demi Allah kata Nabi di hadapan 3 orang pemuda ini, saya puasa namun saya berbuka. Ya kita puasa siang hari seperti ini, nanti pas azan maghrib harus berbuka. Itulah nikmatnya puasa. Ya, kalau terus menerus tidak nikmat puasanya, nikmatnya adalah ketika berbuka. Kemudian kata Nabi, usolli wa anam, saya sholat dan saya tidur. Nabi tidak sholat terus menerus. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan wa ana tazawwajun nisa, saya ini menikahi perempuan. Ya, bukan tidak mau menikah, tapi dia nikah perempuan, bukan itu yang menghalangi dia untuk berbuat taat kepada Allah, bukan itu yang menghalangi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa. Nabi tidak tanggung-tanggung, banyak istrinya jemaah. Ya. Ada yang di sini ikut Nabi. Masih kita ini sama-sama takwa ini ya. Takut sama istri tua.
kita takwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian agar bertakwa. Ini kita yang masih muda belum. Ya, sudah nikah ini takwa semua kita, takut istri tua. Ya. Tapi walaupun begitu Pak, istri tidak menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah. Nah, semua sempurna ibadahnya Nabi SAW. Kita ini semua kurang, ibadah kurang, amal kebaikan kurang, istri kurang. Nah, begitu. Tidak dijamin juga pula kalau masuk surga. Nabi sudah dijamin masuk surga. Nah, cerita ini jamaah rahimakumullah, ya, memberikan pelajaran kepada kita. Ibadah pas-pasan saja, sesuai ketentuan, sesuai syariat, sesuai petunjuk. Jangan lebih-lebih dari itu. Seperti tadi, Anda disuruh zikir, katanya jeribu, dia akhirnya apa? Duduk dari pagi sampai siang, ya, dia omeh sama istri. Tidak jadi kerja. Zikir dari pagi sampai siang zikirnya. Ya tidak seperti itu. Ibadah cuma Allah, Masya Allah. Nabi sudah memberikan, seperti ini, seperti ini. Nah, itulah pas-pasan itu jaminannya adalah surga. Nah, inilah kisah ini memberikan pelajaran kepada kita seperti itu, bahwasanya apa yang diajarkan di dalam Islam ini, apa yang disyariatkan adalah semuanya memiliki hikmah yang jaminannya adalah surga. Maka puasa yang kita lakukan ini, ya Allah bukan menyuruh kita untuk terus nahan lapar sampai terus-terusnya, tidak. Tapi ada batasnya. Nanti pas azan maghrib wajib untuk makan, wajib untuk minum. Rahimahullah, ya. Karena itulah puasa ini menjadi luar biasa syariat di dalam Islam yang menggembleng kita, yang mentarbiyah kita, yang mendidik kita, yang mana endingnya nantinya adalah menjadi orang-orang yang la'allakum. Pasti sudah itu jaminannya. Walaupun Bapak Ibu tidak minta, kalau jalani Ramadan puasa ini dengan semua ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalamnya, pasti sudah endingnya itu la'allakum. Pasti itu sudah jadi Allah Subhanahu. Maka ibadah puasa ini yang dikhitab, ya, yang disuruh melakukannya siapa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah orang-orang beriman di sana. Makanya khitabnya, cara memanggilnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, bukan memakai ya ayyuhan nas, hai manusia. Karena kalau manusia dipanggil oleh Allah, terlalu banyak alasan. Ya, terlalu banyak alasan manusia ini. Maka Allah panggil ketika mewajibkan puasa ini siapa? Ya ayyuhalladzina, orang yang beriman dipanggil. Kenapa? Karena puasa itu berat, Bapak Ibu rahimahullah. Puasa itu berat. Di mana beratnya? Kalau siang begini kan yang kelihatan es kelapa muda. Berat, meninggalkan hal yang halal. Disuruh tinggalin di bulan Ramadan, makan enak disuruh tinggalin, minum enak disuruh tinggalin, berat. Orang hal yang halal disuruh tinggalin jadi haram. Maka pantas Allah SWT memanggil, menyuruh wajib puasa itu siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman ini tidak ada yang berat. Ingat dulu salah seorang sahabat jamaah rahimahullah, ya, baru pengantin baru nikah, nikmat malam pertama, tapi datang seruan jihad, dipanggil untuk berjihad. Masya Allah, pemuda ini karena hamasah keimanannya, imanan yang luar biasa, dipenuhi panggilan jihad itu. Tahun itu kira-kira berbicara, dulu ditemani, temen saya honeymoon dulu. Tapi pemuda ini zaman waktu sudah ditinggalkan istrinya, ingin mati di medan perang, berjihad di jalan Allah. Kira-kira apa yang mendorong dia untuk melakukan itu? Iman. Saya
lagi juga jamaah sekalian datang ke sini ini ya dorongan iman ya, karena tidak ada pimpinan di sini Bapak las kita tidak ada iman kan menyuruh kita ke sini gitu kan. Kalau masih ada berarti ada apa namanya, kalau gara-gara Bapak las di sini nah, syirik itu saja begitu ya. Berarti nah, kita ibadah ini dorongan iman baik rahimahullah. Itu yang membuat jadinya tidak berat seperti sahabat tadi tinggalkan istrinya walaupun baru pengantin baru demi imannya dia ikut berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Ya, maka Ramadan ini juga ya sekaligus untuk menerpa iman kita jemaah. Karena memang iman ini perlu dikondisikan. Ya, bahkan Nabi mengatakan al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu yazid bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Nah, kalau kita ngidam jamaah memang kira-kira seringnya yazid atau seringnya yang kus gitu kan. Maka Nabi mengatakan ada tipsnya kalau mau yazid terus tambah, apa kata Nabi? Berdoa. Harus berada di suasana ketaatan. Maka ini berat-berat kalau kita dah ngaji ini sama niki, niki suasana ketaatan untuk menambah iman jamaah. Ini untuk menambah iman. Kemudian yang khusus bil maksiat, iman itu akan berkurang kalau terus berada di lingkungan yang di dalamnya ada maksiat. Nyocok ini waktu masjid api-api terus tahu kan berkaraokean terus kan? Ya karena suasana. Maka suasana taat itu dapat menambah keimanan, suasana maksiat itu dapat mengurangi keimanan. Maka alhamdulillah di Ramadan ini ya luar biasa sebenarnya Allah. Terasa sekali memang Allah berikan hikmah Ramadan ini kepada kita. Semangat kita ada untuk ibadah. Ya, semangat kita ada untuk ibadah. Mana-mana buka HP baca Quran sendiri. Alhamdulillah. Dan jangan ingatkan kepada kita semua, jangan sampai tinggalkan juga ibadah-ibadah yang diajarkan dalamnya, seperti waktu malam sholat tarawih. Jangan tinggalkan itu, hanya sekali setahun soalnya jamaah rahimahullah. Ya, nangis sampai nukik nangis kan? Mau minta Ramadan lagi sama Allah diberikan, tidak bisa. Hanya Ramadan ini datang satu kali setahun. Ya, maka ketika Allah sampaikan kita ke Ramadan di tahun ini sekarang, kemudian kita tidak maksimalkan, jangan luput sholat tarawih, ibu, jangan luput sholat tarawih. Ya, bisa dikerjakan di masjid, nah itu lebih baik. Jauh masanya takut kemarin ya sudah tidak apa-apa di rumah sholat tarawih, karena pahalanya yang luar biasa jemaah. Ini sholat tarawih itu pahalanya yang luar biasa. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansarifa sampai imam selesai, berarti sampai witir selesai, maka apa yang Allah berikan kepada mereka, kutiba lahu qama al-laila, maka Allah akan berikan pahala orang itu seperti ia sholat semalam penuh. Coba. Seperti berarti orang itu sholat dari maghrib sampai subuh semalam penuh sholat. Ada kira-kira jamaah rahimahullah ya, angkat tangan kalau dia pernah sholat dari maghrib sampai subuh, dia habis. Tak kasih habis, tak kasih. Ada. Lalu pada berjarak. Memang itu luar biasa. Memang ya, kalau sahabat dan para salafus saleh dulu jamaah rahimakumullah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ya, para sahabat, para salafus saleh itu masya Allah qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur pada waktu malam. Lalu ini tidak sedikit tidur. Lalu mereka sedikit tidur, kita sedikit tidur. Pasti
sudah di belakang itu ada gitu. Memang nikmatnya. Memang tidur sejenak ini nikmat. Apalagi yang namanya kalau sudah buka Quran, bila datang ke roh gitu. Memang masih disampaikan di masjid-masjid. Ya, tidak perlu sudah kalau susah tidur, janganlah ke dokter, jamaah rahmatullah. Ambil air wudhu, ambil Quran, les sudah itu insyaallah. Tidur kita. Di mana setan itu datang ya? Belum satu sumur, satu ruku, belum satu lembar. Allahu Akbar. Sudah hilang rupa barisnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang berat surga ini sebenarnya jamaah ya berat. Ya. Rupanya ringan gitu kan, tapi menahan cobaannya itu yang begitu berat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa sekali lagi sholat tarawih itu karena pahalanya yang begitu besar. Ya, kita sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Ya nanti malam ke-9. Ya. Yang mau pacaran boleh hadir di Islamic Center 1 juz. Tidak usah Masya Allah, soalnya di kantor lah. Ya cari yang 11 rakaat. Cari yang 11 rakaat. Walau Ustaz sedikit sekali, kalau itu cari yang 40 gitu kan. Ya kalau masalah bilangan ada rakaat fit tarawih, ya tidak boleh, silahkan. Mau ambil yang berapa, ya mau ambil yang 23, ya sampai 23 aja yang ada. Ya, kalau dulu zaman Abu Hanifah sampai 36, ada yang 40 rakaat. Memang betul sebenarnya jamaah rahimahumullah, sebenarnya bisa kita kondisikan jumlah bilangannya ini adalah sesuai dengan ayat yang dibaca. Memang Nabi Masya Allah dalam hadis-hadis yang sahih, kalau sholat malam ya memang beliau tidak lebih dari 11 rakaat, tapi ayatnya panjang. Ayatnya yang panjang-panjang, ya diriwayatkan dalam 1 rakaat itu surat Al-Baqarah katanya beliau baca. 1 rakaat ada menginap dia belelah tuh ketik jamaah panas. Baqarah itu 2 juz setengah. Islam Center aja kita ikut menyusul kita, kantuk lelah begitu kan. Nabi 2 juz setengah. Beliau 11 rakaat. Nah yang parah ini sudah ayat pendek, semua dipendek ini masalah. Ya tasbihnya dipendekin, akhirnya apa? 23 rakaat beres dalam 7 menit. Wah ini luar biasa. Ya. Lega namanya ini kalau seperti itu jamaah Allah ya. Ramadan ini sekali setahun. Seperti tadi, ada tarawih ada pada bulan Ramadan, ada waktu bulan-bulan tidak bisa lakukan tarawih, tidak bisa. Ya. Maka kita nikmati itu. Ya seperti tadi, kalau mau panjangan, di Islamic Center 1 juz. Kalau tidak mau ayat-ayat pendek, ya cari masjid. Ya enggak, saya mau yang 11 tapi menengah dia, kan? Pelan Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat pendek, setar pendek lagi itu yang amin. Aminnya aja besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar illallah. Kalau kita tidak nyocok, sakit kek. Ya, sakit kek kita. Jadinya hanya percuma. Itu yang parahnya. Maka Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasruqu fi shalah. Sejelek-jelek pencuri itu adalah yang mencuri dalam solat. Kok bisa Ustaz? Kok ada yang nyuri orang dalam solat? Apa dia curi? Maka ketika itu Nabi pun ditanya, kaifa yasruqu fi shalah ya Rasulullah? Bagaimana mencuri dalam solat itu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha. Orang yang mencuri dalam sholat itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Orang dengan bebek mandi itu kan, boro-boro mau apa, lekat keningnya, hanya colek hidungnya aja di depan sujud. Begitu kan. Itu keadaan orang mencuri dalam sholat itu sejelek-jelek pencuri.
Berarti namun paling mobil di jelek lalu, jalan motor di jelek lalu. Nabi katakan asbabun nas. Sejelek-jelek manusia itu bukan orang yang cari mobil, curi motor, apalagi curi kepeng. Tapi apa? Yang mencuri dalam sholat yang tidak sempurnakan rukunya, tidak sempurnakan sujud. Yang betul jawaban Allah. Kalau rukunya Nabi SAW harus sekiranya katanya telur ditaruh di punggungnya itu endong, enggak goyang telur. Sujud juga demikian. Ya, Nabi SAW sujudnya Masya Allah beratan julu. Kalau Nabi sujud itu beratan julu, kita kadang beratan muti, cepet jadi tombolnya itu bawah sekali. Ya. Kalau Nabi beratan julu berarti tombolnya itu atas. Nah, ya kalau karena dulu kan manusianya besar. Seandainya ada anak kambing lewat dari bawah perutnya itu bisa lewat. Nah, kita nggak bisa karena kita orang kecil. Supaya lahir apa sujud ini sujud tidak boleh juga gitu. Dulu Nabi badannya besar, tinggi, sehingga kalau beliau sujud itu anak kambing lewat di bawahnya bisa, karena beliau besar. Nah kita jangan seperti itu jemaah. Ya akhirnya ada, kita lihat ada Allah Ta'ala ya memahami hadis itu. Akhirnya apa? Terlalu berlebihan. Ya kita lihat kan, akhirnya posisinya pantatnya begini, mulut ganti ke depan. Tidak sempurna, akan tapi lebih berat kepalanya. Bukan begini, begini terus kita ada boleh. Nah boleh sujud seperti sujudnya duduknya anjing, kata Nabi SAW. Nah boleh. Harus ini terangkat dari tempat sujud. Harus ini juga tidak boleh nempel dengan perut. Ya, kecuali di dalam mazhab Syafi'i perempuan baru agak nempel. Kalau laki harus dibuka. Nah itu kaifiah, dan itu juga harus kita pelihara jamaah. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Allahu Akbar. Nah, sejajar antara ini dengan pundak atau dengan telinga. Ini ngemat entah. Main juga. Jangan dia berlebihan begitu. Enggak. Jangan juga. Enggak. Di dalam hadis itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan, dan harus menghadap kiblat telapak tangannya. Ini dihormati Allah. Benar. Salah jamaah Allah. Bukan sampai harus menghadap kiblat. Telapak tangan ini kalau sholat, ya. Kemudian berselekap juga. Nah, terus di atas dada. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya batasannya adalah antara pusat dan dada, boleh tengah-tengah. Ya, ini jangan dilalu mana. Aku jaga tegal di bawah. Memang mazhab yang lain itu Abu Hanifah itu boleh di bawah pusat. Tapi hadis itu keras, jangan bersedekap di bawah pusat. Ini nanti kalau kurang khusyuk dulu jamaah. Apa jaga, mesti jaga. Nah, di atas, tepatnya al-sadr, di atas dada besar. Dan begini, ya, atau begini. Dua, begini telapak tangan atau ini pergelangan ketemu pegang dia. Ini siku batur. Allah alam, tidak ada dalilnya ini, cuma ini ya dapat kalau maaf yang masuk thariqah biasanya karena hati di sini kita disuruh pegang hati. Enggak, hadis itu tidak suruh pegang hati. Taruh tangannya di atas dada. Ini siku batur. Pegangnya dililit. Jangan. Allah. Kamu berdosa. Apanya? Mata kakinya dipegang. Lutut dipegang baru lurus. Begitu sujud dan seterusnya seperti itu. Pelihara itu jamaah. Karena sholat ini mempunyai
ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya yang penting niat doa sambil kita sembahyang benar-benar. Ada juga bacaannya, Fatihahnya, Alhamdulillah. Kalau itu terus maka terjemah Allah betul sudah apa kata Allah dalam Al-Quran itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Pasti sudah itu, masya Allah pokok. Ya. Ustaz kok saya sholat terus tapi lancar-lancar doang nggak usah niki hasilnya. Berarti ada yang konslet di situ jemaah. Itu sudah jadi Allah Subhanahu. Alhamdulillah jemaah Allah. Sekali lagi, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk maksimalkan itu, melatih jiwa kita, melatih diri kita. Ramadan ini bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi juga melatih diri kita menjadi seorang yang muslih. Siapa orang muslih itu? Orang yang tentu anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi yang lain. Semoga kita semua Allah berikan kekuatan iman, amin. Allah berikan kita kesehatan, dan semoga amaliyah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi sesuai jadwal lagi sekali kita bisa bersua. Mudah-mudahan sehat. Tidak mati. Ya Allah. Dan kadang ngeri rasanya apa lema-lema kita dah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah mati mah kita mah. Oke. 60 telu besok mulai lagi sampai 100. Ada 60 saya katakan hasil. Wah, innalillah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita. Amin. Ya, mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakarat al-maut wa najata min an-nar wa afu 'anna hisab. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.